10 langkah supaya channel YouTube teman-teman berkembang. Yuk kita simak penjelasannya dan tonton videonya. 10 langkah supaya channel YouTube teman-teman berkembang. Ini sangat menarik ya. Gimana kita caranya supaya dapat penonton ya, viewer kita bertambah, serta nanti kedepannya kita bakal bahas gimana cara dengan mudah menambahkan subscriber di YouTube ya. Nah, teman-teman perlu melakukan beberapa langkah untuk bisa channel teman-teman berkembang seperti itu. Nah, di sini ada 10 langkah-langkah. Nah, 10 langkah-langkah. Yang pertama, ini teman-teman bisa tentukan topik utama ya. Topik utama. Dan yang kedua, teman-teman bisa mengenali target ya. Target atau bisa disebut audience. Nah, yang ketiga ada kontennya berkualitas ya. Yang keempat ada SEO YouTube. Terus yang kelima konsisten. Dan yang keenam kita harus promosi. Yang ketujuh adalah interaksi. Dan 8 analis. Terus lagi yang ke-9 adalah tren. Dan yang terakhir adalah kolaborasi. Nah, ini adalah 10 langkah dalam supaya channel kita ini berkembang ya. Nah, untuk yang pertama, ini adalah topik utama. Topik utama ini sangat penting ya di dalam kita menentukan channel YouTube kita, gitu. Nah, nanti teman-teman bisa memilih topik utama. Misalnya nanti teman-teman di channel YouTube-nya, saya mau fokus gitu kan, mau fokus ke misalnya edukasi. Banyak ya topik utama ya, misalnya edukasi. Nah, untuk edukasi nanti Kak teman-teman misalnya dikerucutkan lagi maunya apa setelah menentukan topik edukasi. Di dalam edukasi itu adalah ada namanya tutorial. Tutorial itu masuknya ke edukasi. Baik itu tutorial memasak, tutorial belajar, segala macam tutorial itu masuknya ke topik utama yaitu edukasi. Terus lagi ada lagi kalau teman-teman untuk menentukan topik utamanya ini sesuainya dengan passion sih yang enak ya. Misalnya hobinya main game, berarti topik utamanya di sini adalah tentang game. Jadi teman-teman bisa banyak menentukan topik utama. Terutama di topik utama ini ada banyak ya. Jadi contohnya ada tadi edukasi, ada lagi gaming, terus vlog harian ya, musik juga, review produk nih bagi yang suka review. Nah, review kuliner juga bisa. Jadi kan kalian bisa, teman-teman bisa sambil
ini ya, ngevlog atau traveling terus nyobain makanan, itu bisa. Tapi secara gini, untuk topik utamanya ini jangan campur-campur ya kalau bisa ya. Jadi kalau teman-teman mau tentukan topiknya kuliner, ya kuliner terus di dalam videonya yang diupload ya. Jangan setelah kuliner nanti kalian masuk upload lagi vlog gitu. Kalau bisa ya jangan ya. Jadi kalau bisa konsistennya di topik utamanya, yaitu di satu tema aja gitu. Nah, untuk topik utama ini kenapa sih penting gitu kan? Agar audiens tahu gitu apa yang diharapkan dari channel teman-teman, dan YouTube bisa lebih mudah lebih mudah merekomendasikan video teman-teman gitu di beranda utama. Kalau kita buka di beranda utama di aplikasi YouTube-nya gitu. Dan yang kedua nih, ada kenali target atau audience. Nah, tapi sebelumnya kita harus bisa pahami dulu nih teman-teman ya. Nah, di dalam target ini kan ada usia ya. Dari usia itu ada yang anak-anak, dewasa, dan juga orang tua. Di sini kita harus targetkan untuk anak-anak kah, untuk dewasa kah, dan untuk orang tua. Di situ kita bisa ini ya, membandingkan antara anak-anak dan juga orang tua, dan juga yang mana yang untuk dewasa. Nah, di channel kita nanti yang kita buat ini tinggal kita seimbangkan aja ya. Untuk anak-anak kah, untuk orang dewasa kah, atau untuk orang tua. Nanti teman-teman misalnya kalau untuk anak-anak ya berarti channelnya ya yang berhubungan dengan anak-anak ya. Jadi contohnya tadi edukasi. Nah, edukasinya ini tentang belajar, berhitung, seperti itu ya kalau untuk anak-anak ya. Terus lagi video membaca, lagu anak-anak gitu. Terus kalau untuk dewasa seperti apa? Kalau untuk dewasa sih ya misalnya kuliner ya. Terus lagi vlog, traveling, terus lagi podcast gitu. Kalau untuk orang tua biasanya dia yang kayak nostalgia ya. Jadi ibaratnya ya video-video era 90-an, atau kita mempraktekkan video yang sebelumnya gitu kan. Jadi supaya orang tua itu menyesuaikan videonya dengan usianya gitu loh. Gitu ya teman-teman ya. Terus lagi di dalam kenali target atau audiens ini kita juga harus tahu ya minat dari penonton itu seperti apa. Jadi nanti kita bisa lihat di analis dari usia yang menonton, terus minatnya yang apa gitu ya, yang sering ditonton gitu sama para viewer gitu kan. Nah, di sini kalau minat dari audiens ini biasanya sih yang sering banyak yang nonton itu kan podcast ya biasanya ya, podcast. Terus lagi ada lagi lagu-lagu nostalgia, tembang kenangan dan lain sebagainya gitu. Itu banyak loh ininya peminatnya gitu. Dan lagi kalau kita kenali target audiens, ini masalah apa yang bisa teman-teman selesaikan seperti itu. Nah, tapi dengan begitu ya teman-teman bisa membuat konten yang lebih relevan. Jadi kalau bisa gini, topik utamanya misalnya untuk anak-anak. Jadi topik utamanya ini edukasi, tapi tentang belajar anak-anak. Jadi untuk audiens yang bakal kita targetkan itu adalah anak-anak, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk langkah pertama itu adalah kenal topik utama. Terus yang kedua adalah kenali target atau audiensnya
Dari usia, terus dari kontennya juga harus kita tentukan. Nah, yang ketiga ini adalah konten yang berkualitas. Konten yang berkualitas ini kalau menurut saya ya teman-teman ya, ini adalah kreativitas kita sendiri teman-teman. Gitu. Kadang kalau kita sudah membuat konten ya, udah kita membuat matang-matang, itu nggak meledak ya, itu nggak FYP. Tapi kalau kita buat asal-asalan ya FYP biasanya sih seperti itu ya. Tapi ya itu hanyalah disitulah keunikan dari logaritmanya gitu. Nah, untuk teman-teman nanti kalau mau buat konten ini bisa menggunakan kamera atau audio yang jelas. Tapi tidak perlu yang mahal ya. Contohnya gini, kalau teman-teman punyanya handphone yang standar lah, maaf ya, yang standar itu tidak apa-apa, yang penting bisa merekam video, tapi tergantung dari pengambilan angle-nya dan juga pencahayaannya seperti itu. Tapi misalnya kalau angle-nya kurang bagus, pencahayaannya kurang ya kan, apalagi ditambah handphone kita itu kentang gitu kan, nah ya hasilnya juga kan jelek gitu. Tapi kalau misalnya HP kita kentang tapi kita atur pencahayaan ya, atur lagi ini ya tempatnya, viewnya gitu kan, itu terasa lebih enak gitu kan dilihat. Nah terus untuk rencana teman-teman ini harus merencanakan ya isi dari konten tersebut, dari video tersebut. Boleh memakai skrip ya, jadi nanti teman-teman bisa oret-oret di kertas gitu kan. Mau buat skripnya seperti apa, storyboardnya juga nanti seperti apa gitu kan, bisa nanti dioret-oret gitu ya. Nah, untuk memulai video ini teman-teman bisa menggunakan hook. Hook itu dimana 10 detik pertama itu caranya teman-teman nanti supaya video itu menarik. Jadi kalau bisa hook itu di 10 detik pertama itu ya kata-kata yang menarik lah ya, untuk atau video gambar yang menarik lah untuk para penonton gitu loh. Jadi contohnya kalau video yang ada hooknya itu menggunakan kata-kata yang menarik. Jadi hai teman-teman gitu misalkan, bla 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 bla. Nanti kalian misalnya kalau kuliner nanti bisa menayangkan kata-kata yang atau notasi nada yang semangat gitu kan. Jadi kalau kuliner, hai teman-teman kita cobakan ini, kita coba makanan ini, sangat menarik loh, seperti itu bla bla bla, sampai 10 detik aja gitu ya. Itu bisa menggunakan kata-kata atau menggunakan gambar ya, gambarnya juga ya yang menarik gitu kan. Nah setelah itu nanti teman-teman bisa menggunakan editing. Nih teman-teman bisa menggunakan editing yang rapi dan tidak membosankan. Di sini teman-teman untuk konten yang berkualitas tentunya setelah mendapatkan video yang diinginkan gitu kan. Biasanya kalau memang videonya menggunakan storyboard kan videonya dijeda ya atau putus-putus gitu kan. Nah ini bisa menggunakan aplikasi, bisa menggunakan Premiere Pro atau aplikasi yang di handphone seperti CapCut dan lain sebagainya gitu kan. Terus lagi menggunakan Filmora kalau di PC, di HP juga kan ada ya, tergantung tergantung enaknya teman-teman ya mau ngeditnya di mana. Dan lagi gini, ada yang berbayar kan, ada yang premium kalau di handphone ya, itu tergantung teman-teman aja.
Kalau memang ya namanya kita konten pemula ya, YouTuber pemula gitu kan, ya udah pakai yang apa, yang biasa aja. Jadi jangan yang premium gitu, nggak apa-apa, yang penting kan bisa ngedit gitu kan. Yang penting 10 detik awalnya aja ada hooknya gitu. Tapi ya bukan berarti setelahnya tidak menarik. Kalau bisa sih lebih menarik gitu kan. Nah, ada lagi nih, yang keempat adalah SEO YouTube. Di langkah yang keempat ini kita bisa optimasi. Nah, supaya video kita lebih mudah ditemukan gitu kan, teman-teman bisa menggunakan judul yang menarik dan mengandung kata kunci yang dicari. Jadi teman-teman, kalau bisa teman-teman itu menggunakan judul ya, judul yang gampang dicari orang. Jadi contohnya 100% cuan, ada lagi 100% monet. Jadi di video di judulnya, di judul teman-teman itu kalau bisa setiap video itu judulnya kata-katanya itu di awal. Jadi 100% monet misal. Video yang kedua lagi 100% monet, setelah itu ada kata-kata judulnya gitu. Seperti itu. Nah, kalau bisa sih seperti itu terus ya, untuk judulnya ya. Terus lagi untuk penulisan deskripsi itu kalau bisa yang jelas dan juga informatif. Nah, untuk penulisan deskripsi itu nanti bisa kalian jabarkan video kalian itu di deskripsinya sebagai garis kecilnya saja gitu. Ya gitu ya teman-teman ya, supaya nanti kalau memang para penontonnya, para viewernya teman-teman itu nggak seberapa jelas dengan video yang teman-teman share gitu, nanti bisa ngelihat di kolom deskripsi. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang teman-teman mau mencantumkan email dan juga kontak teman-teman. Tapi kalau bisa sih diutamakan yang garis kecil dari setiap videonya itu ya, cerita kecil ya, tipis-tipis aja nggak apa-apa. Habis itu nanti setelah menentukan SEO ini, nanti teman-teman juga bisa menambahkan tag yang sesuai dengan video teman-teman. Nah, jadi kalau tagnya nanti teman-teman hashtag gitu ya, hashtag videonya tentang kuliner, hashtag enak misalnya, hashtag makanan enak, seperti itu. Tapi kalau bisa teman-teman riset dulu tuh hashtagnya apa tuh yang paling banyak dicari sama penonton. Terus nanti bisa teman-teman riset di situ. Kan ada ya banyak ya aplikasi di Google ya. Itu misalnya hashtag kuliner yang sering dicari para penonton gitu kan, gitu. Itu kan banyak tuh ya. Nanti bisa di teman-teman kopas saja dari situ gitu. Nah, selain itu gunakan thumbnail yang menarik dan profesional. Jadi teman-teman di sini bisa menggunakan thumbnail nih. Thumbnail itu adalah gambar awal ya dari, atau sampulnya lah ya, dari, kalau dari buku ini kan sampulnya ya. Nah, dari sampulnya, kalau memang isi, jika kita ibaratkan begini, kalau isi buku ini, kita ngomongin masalah isi buku ya, isi buku itu ceritanya bagus, tapi kalau covernya itu jelek, kan orang juga malas loh untuk membacanya gitu ya. Itu perumpamaannya. Gitu juga dengan video. Meskipun video kita bagus, tapi misalnya kalau thumbnailnya atau ininya sampulnya, gambar sampulnya itu jelek ya, orang juga mungkin ada yang sebagian besar hanya scroll aja, nggak masuk ke nggak mampir ke video kita gitu. Jadi kalau bisa kalian gini, kalian mau di dalam desain thumbnailnya kalian mau menonjolkan gambarnya atau kalian mau menonjolkan tulisannya gitu. Kalau kalian
mau menonjolkan gambarnya, bisa pasang pasang foto kalian atau screenshotan dari videonya gitu. Bisa nanti tambahin teks yang menarik. Di sini banyak ya contoh tutorial di YouTube juga yang temen-temen yang channel-channel besar itu sudah menyampaikan thumbnail yang menarik dan lain sebagainya. Dan kalau teman-teman bingung buat thumbnail yang bagus itu gimana, nah itu nanti teman-teman bisa loh, ada situs yang online gitu yang free di YouTube, di Google itu bisa buat thumbnail, atau aplikasi di Play Store tuh khusus untuk membuat thumbnail gitu. Kalau teman-teman bingung, itu bagus kok ya, desainnya bagus. Tapi kalau memang teman-teman mau buat sendiri tanpa menggunakan template, malah itu lebih kreatif gitu. Tapi kalau bisa ya menggunakan warna yang cerah gitu kan. Terus lagi untuk tipografinya juga yang menarik gitu. Terus untuk gambarnya juga yang membuat bergairah atau semangat gitu kan. Itu malah lebih bagus lagi gitu. Baik. Yang selanjutnya adalah konsisten nih. Nah, yang pertama yang membuat kita konsisten itu apa? Nih, yang sudah saya bahas di awal ini. Kalau bisa konten kita itu kalau memang diusahakan satu tema ya. Jadi satu tema aja, jangan campur-campur gitu loh. Gitu. Dan juga di dalam langkah yang konsisten, di sini langkah yang 5 ya. Ini teman-teman juga bisa menentukan jadwal. Jadwal ini misalnya 1 kali 3, jadi 1 minggu 3 video, atau 1 kali 4, 1 bulan 4 video gitu. Jadi kan 1 minggu 1 gitu, atau dalam 1 minggu 3 kali gitu, atau 2 kali 1, 2 hari 1 kali upload. Tapi diusahakan jangan setiap hari ya. Nah, kalau teman-teman boleh sih ya, kalau awal kita lebih semangat gitu kan, lebih semangat, bentar-bentar ngecek ini lagi channelnya gitu kan, wah udah berapa nih yang nonton gitu. Itu kalau bisa sih jangan sering-sering ya. Semakin kita melihat gitu, itu semakin menyiksa kalau memang gak ada yang nonton gitu kan. Nah, jadi kalau bisa sih teman-teman kasih jadwal nih. Nah, untuk jadwal penguploadannya diusahakan di jam-jam orang lagi santai. Jadi kalau jangan upload pagi ya, karena pagi itu misalnya uploadnya dari jam 7 nih sampai dengan jam 10. Ini orang lagi sibuk-sibuknya kerja, orang lagi sibuk-sibuknya sekolah, orang lagi sibuk-sibuknya belajar. Jadi diusahakan jangan upload di pagi hari, kalau bisa sampai jam 10. Nah, uploadnya jam berapa gitu kan, misalnya kalau bisa uploadnya di jam-jam istirahat. Nah, kalau untuk orang bekerja itu uploadnya itu istirahatnya itu dari jam 11 sampai jam 1. Ini istirahat kalau orang bekerja. Gitu juga dengan anak sekolah. Anak sekolah istirahat dari jam 12 gitu ya sampai jam 1. Di sini kan udah masuk rentannya gitu kan. Terus lagi setelah itu dari jam 5 sore ya. Dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Ini orang lagi pulang-pulang kerja. Jadi kalau bisa di-uploadnya jangan di sini ya. Jangan di jam-jam ini. Dan kalau dari jam 13 sampai jam 5 sore, ini juga orang lagi sibuk-sibuknya kerja. Jadi kalau bisa uploadnya itu dari jam 7 malam, ini yang malam ya, 7 malam sampai jam 8 gitu. Jadi kalau pagi diusahakan jangan upload. Jadi upload itu antara jam ini aja, 11 sampai jam 1 dan jam 7 sampai jam 8.
malam aja. Ini untuk rentan uploadnya ya. Ini untuk rentan uploadnya. Terus lagi konsisten bikin channel itu teman-teman bisa dianggap aktif oleh algoritma. Nah nih, jadi nanti misalnya kalau yang 1 bulan uploadnya cuma 1, tapi kalau memang konsisten dalam 1 bulan uploadnya 1 sih nggak jadi masalah ya. Tapi kalau memang udah nggak konsistennya itu gini, setelah 2 minggu upload nih, terus 1 minggu upload, saya malas 3 minggu 1 bulan upload. Jadi kan waktunya itu nggak ini ya, nggak konsisten gitu loh. Jadi kalau mau lebih konsisten, atur waktu 2 minggu 1 minggu 1 hari 3 kali misalnya. Ini terlalu ini ya, terlalu, kalau memang orang yang fokus sih nggak jadi masalah gitu kan. Tapi kalau orang yang punya kerjaan lain bingung juga. Jadi kalau bisa 1 minggu 3 kali. Ini pun kalau menurut saya 1 minggu 3 kali ini belum mengeditnya dan lain sebagainya, ini susah sih bagi waktunya ya. Bisa juga 1 bulan 4 kali gitu misalnya. Jadi 1 minggu itu 1 kali aja kalau menurut saya yang lebih efektif ya. Jadi misalnya uploadnya setiap hari Sabtu atau setiap hari Minggu, yang weekend aja gitu, tapi menggunakan jadwalnya ya, jamnya ini 11 sampai jam 1 siang uploadnya, atau jam 7 malam sampai jam 20 sampai jam 8, ini waktu orang lagi istirahat gitu. Jadi kalau yang banyak nonton sih di jam-jam ini ya gitu. Nah, terus yang keenam nih, ini promosi. Bisa promosi ya. Nah, kita kan punya media sosial ya, punya Twitter, punya IG, punya Facebook. Ini bisa kita upload upload ininya ya, promosinya. Atau apalagi kalau misalnya Facebook itu kan nggak boleh ya, nggak boleh ada pelanggaran gitu kan. Jadi bisa di screenshot aja fotonya gitu kan, fotonya di screenshot, terus lagi kasih link untuk nontonnya di komentar aja, tapi jangan di ini ya. Kalau untuk di Facebook jangan di deskripsinya. Nah, untuk promosi sih teman-teman bisa promosi ke status WhatsApp dan lain sebagainya gitu kan. Ini Bang, kalau misalnya kalau promosinya gimana? Ini sebenarnya dalam pembuatan channel pemula, ini promosinya di awal ini memang benar-benar ya. Tapi jangan menyurutkan minat teman-teman dalam membuat konten gitu. Nanti promosinya memang di awal itu susah, tapi seterusnya lebih enak sih kalau memang kalau udah ketemu jalannya ya. Nah, jalannya itu gimana? Jalannya jangan pernah nyerah ya. Tetap saja promosi, mau ada yang ngeliat status kita atau tidak, tetap aja upload aja, terus dirajinin gitu ya. Ada juga promosinya berbayar kok, tapi dihindari ya. Tolong dihindari yang memang kan ada ya jasa viewer gitu-gitu ya, jasa subscribe, itu kalau bisa dihindari sih kalau menurut saya gitu. Karena kenapa? Itu hanya menambah value menambah viewer aja, value-nya nggak ada gitu loh. Jadi kalau bisa promosinya yang murni-murni aja gitu. Nanti kan si YouTube-nya ini kan mempunyai penilaian tersendiri lah gitu ke channel kita. Nah, nanti kalian juga bisa share-nya di sosmed ya, tadi yang saya bilang ya, contohnya di IG, TikTok, Twitter, TikTok dan Facebook dan lain-lain. Atau teman-teman mau gabung ke komunitas yang ini ya, sesuai dengan fashion teman-teman ya. Terus bagiin ke
komunitasnya tanpa spam gitu. Apa sih tanpa spam? Misalnya tolong dong ini sub balik gitu, tolong dong ini. Kalau bisa sih jangan gitu ya, takutnya dibohongin aja gitu kan. Kita udah subscribe tapi setelah kita dapat subscribe balasan ujung-ujungnya di take down gitu biasanya. Jadi kalau bisa sih yang wajar-wajar aja gitu. Memang ujung-ujungnya kita promosi ini ya gimana channel kita berkembangnya itu, ini salah satunya ada promosi di awal. Tapi nanti kalau channel kita udah berkembang tanpa promosi, udah banyak kok yang nonton gitu kan. Nah, dan yang ketujuh ini adalah interaksi ini. Bangun interaksi dengan penonton. Gimana nih caranya nih gitu kan? Bangun interaksi dengan penonton. Nah, interaksi ini bisa lo naikin rate kita gitu kan di channelnya. Nah, naikin rate-nya gimana? Naikin rate-nya kita bisa balas komentar komentar dari penonton dengan kata-kata yang sopan tentunya ya. Jangan cuman di like gitu kan kita biasanya, atau malas-malasan hanya sekedar gitu kan. Kalau bisa gimana caranya penonton itu berkomentar ke kita terus kita balas. Jadi kayak chatting-chattingan gitu ya. Nah, itu bisa loh cepet banget naikin rate kita gitu. Jangan kalau udah yang komen udah kita sepelein gitu loh. Jangan seperti itu ya. Jadi saya tegaskan lagi, kalau ada yang komen ya silakan dibalas. Kalau bisa kayak chatan gitu ya, kayak berbalas lah gitu ya, berbalas pertanyaan gitu. Terus lagi kalian jawab, tanya lagi gitu. Nah, setelah kita berbalas komentar, nanti kita bisa minta nih feedback dari mereka. Feedbacknya kayak gimana? Ya nanti kan setelah itu bagaimana tanggapan misalnya dengan komen channel saya. Nanti kan channel kakak bagus kak, tapi kurang lagi nih ditingkatkan ininya. Kan itu bisa ya. Jadi feedback buat kita, jadi evaluasi buat kita, perbaikan buat kita gitu. Jadi kalau bisa ya kita seramah-ramahnya lah ya. Karena gini, menurut kita bagus gitu ya channel kita, tapi menurut mereka biasa aja gitu loh. Jadi kalau bisa kita ini ngikutin kemauannya audiens dalam pembuatan konten. Nah, tapi disitulah PR-nya. Kita nggak tahu kemauan penonton itu seperti apa. Jadi tergantung kreativitas kita sendiri. Jadi kalau bisa sih kita ini dapat feedback dari mereka, usulan konten dari mereka, terus usulan kesalahan kita di mana gitu. Nah, itu dengan cara minta feedback di mana, kolom komentar pun jadi gitu, nggak apa-apa. Terus lagi setelah minta feedback, teman-teman nanti bisa minta untuk para penonton, tolong dong di subscribe gitu kan, atau tolong dong di komen, atau tolong dong di like gitu. Nggak apa-apa, kita meminta dulu lah, syukur-syukur kan. Tanpa diminta mereka sudah nge-like, komen, dan juga subscribe. Tapi kalau bisa sih kita jangan gengsi gitu ya. Namanya juga kan kita mau ini namanya baru awal mula gitu, udah baru mulai udah gengsi gitu kan. Waduh, susah juga. Jadi kalau bisa kita seramah mungkin gitu ya, ajak penonton interaksi melalui kolom komentar, kita balesin gitu ya. Nah, terus yang ke-8 tahapnya adalah analis, yang dimana kita bisa melihat video mana yang performnya bagus. Habis itu kita perhatikan durasi tonton, terus yang klik thumbnail dan lain-lain, serta menggunakan data untuk perbaiki konten ke depan.
depan. Jadi kalau kita punya konten nggak menarik, kita terus belajar ya dari analisnya. Jadi kita bisa menggunakan, oh iya video saya kemarin kurang bagus gitu kan, jadi para penontonnya berkurang, atau jeleknya ngomong nggak ada yang nonton sama sekali gitu kan itu nyakitin banget gitu. Jadi nanti kita belajar dari situ gitu kan, terus belajar memang nggak semudah yang saya omongin gitu kan, tapi setidaknya kalian terus berusaha gitu. Dan juga saya juga di sini juga masih berusaha supaya channel yang saya bangun ini berkembang dan kita sama-sama belajar gitu. Terus yang ke-9 ini ada pelajari tren. Tren ini kita harus beradaptasi ya, karena gini, tren yang sedang viral tapi harus sesuai dengan fashion kamu gitu loh. Nah, jadi kita harus ngikutin zaman. Tren apa yang sedang viral sekarang, tapi sesuai dengan ini topik utamanya. Jangan keluar misalnya yang sedang viral sekarang sound horeg misalnya, tapi topik utama dari channel kita adalah edukasi. Nah, edukasinya masuknya ke tutorial. Itu kan jomplang banget ya, kecuali kalau tutorial kita men-setting sound seperti sound horeg gitu, itu kan bisa tuh ya, itu masuk. Tapi gimana caranya jangan jomplang banget gitu dengan tren yang sekarang. Nah, terus lagi gunakan fitur short jika cocok. Kalian nggak mesti harus yang banyak ini ya, video yang durasinya panjang, enggak. Tapi kalau kalian senang dengan VT gitu ya, yang durasinya pendek-pendek, ya bisa menggunakan short aja ya, YouTube short. Terus lagi banyakin aja YouTube short. YouTube short juga kan bisa mendapatkan penghasilan gitu kan, dari pembagian hasil gitu dari partner YouTube gitu. Saya tergantung passion kalian aja. Nah, ada lagi yang ke-10 ya. Langkah yang terakhir ini adalah kolaborasi dengan konten kreator lain. Kenapa bisa kayak gitu kan? Kita harus punya komunitas salah satunya, apalagi kalau kita punya temen yang bisa dikatakan channelnya sudah besar. Itu bisa membantu kita untuk menaikkan atau bisa lebih berkembang lagi channel kita gitu loh. Bukan berarti kita harus nebeng ke dia, enggak ya. Tapi kan kita bisa berbagi ilmu, bisa berbagi pengalaman gitu kan, bisa berbagi pengetahuan dengan channel yang sudah besar. Terus lagi ajak kerjasama, bisa kalian bisa seperti itu ya teman-teman ya, dengan bisa membantu saling promosi, terus lagi dan menjangkau audiens seperti itu. Gimana caranya audiens itu kita banyak yang kenal dengan channel kita, terus lagi banyak yang nonton channel kita, ya kita banyakin ini ya, kolaborasi dengan dan para konten kreator lain, dan juga kita berbagi, kalau bisa kita belajar sama mereka ya, karena kan mereka yang berpengalaman ya, tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga belajar ke kita, karena kendala-kendala atau permasalahannya yang kita hadapi kan berbeda-beda ya, seperti itu ya. Jadi kita bisa berbagi. Baik, ini adalah 10 langkah ya, 10 langkah-langkah dari saya, dan supaya channel YouTube teman-teman berkembang ini ya di awal ya. Untuk di awal, nanti tonton video berikutnya, saya akan berbagi lagi, kita akan cerita-cerita bareng mengenai gimana channel kita ini bisa berkembang gitu loh, seperti itu ya. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini.
Dan jangan lupa like, comment, dan juga subscribe supaya kita bisa berinteraksi. Baik, terima kasih. Bye.